Bab 47. Hadiah. Seharian berada di kantornya, Leo sama sekali tidak bisa fokus bekerja, karena Safira selalu bermain di dalam pikirannya. Setiap mata Leo tertuju melihat sesuatu, ia pasti akan melihat sosok Safira yang bertingkah laku genit kepadanya. Namun semua itu hanyalah khayalan belaka Leo lantaran dirinya merasa merindukan istri kecilnya itu. "Cih, aku ini kenapa sih?" teriak Leo kesal sendiri lantaran ia tidak bisa fokus mengurusi semua pekerjaannya di kantor. Leo menghela nafas sambil menyandarkan punggungnya pada sisi kursi yang ia duduki. Mukanya terlihat begitu kusut karena kesal. Satupun dari laporan yang harus ia periksa belum juga terselesaikan lantaran ia tak bisa fokus untuk melakukannya. "Tok, tok, tok, masuk," seru Leno. Ceklek. Reno masuk ke dalam ruangan itu dan melihat tampang Leo yang begitu kusut sambil memijat-mijat dahinya. Reno juga melirik semua berkas yang tampak berserakan di meja, bahkan satu pun belum ditandatangani. Segitu rindunya ia. Ucap Reno dalam hatinya melihat kondisi majikannya itu. "Tuan," ucap Reno memanggilnya. Ada apa?" sahut Leo menoleh padanya sejenak kemudian kembali memijat-mijat dahinya. "Kalau Anda mau, saya bisa menjemput Nona Safira untuk kembali lebih awal," kata Reno. "Untuk apa? Biarkan saja dia di sana," kata Leo seolah ingin menyangkal rasa rindu yang ada di hatinya terhadap Cih. Sudah terlihat jelas begitu masih juga menyangkal, gerutu Reno dalam hatinya. Reno seakan tak ingin menyerah agar majikannya itu mengakui perasaannya yang sedang merindukan sosok. "Tuan, saya dengar dari Huria katanya Nona Safira baru saja ulang tahun. Apa Anda tidak ingin memberikan kejutan untuknya? Saya yakin dia pasti akan terkejut jika Anda muncul tiba-tiba di depannya lalu memberikannya hadiah yang istimewa," kata Reno seolah memberikan ide untuk Leo. Leo terdiam sejenak memikirkan apa yang dikatakan asistennya itu. Reno melirik Leo yang sudah mulai termakan oleh perkataannya. Ia lantas mendekat pada Leo lalu berbisik padanya. "Tuan, saya dengar tak jauh dari lokasi wisata Nona Safira ada sebuah villa yang berhadapan langsung dengan pegunungan. Bahkan di villa itu ada pemandian air panas khusus pribadi. Bukankah akan menyenangkan jika Anda dan Nona Safira menghabiskan waktu berendam di pemandian itu sambil menatap pemandangan yang indah?" kata Reno lagi semakin meracuni pikiran Leo. Leo lantas membayangkan apa yang dikatakan Reno. Wajahnya merona merah ketika ia berkhayal melihat Safira tampak menggoda dengan mengenakan handuk kecil yang membalut tubuh polosnya sambil mengedipkan mata genit kepadanya. Tiba-tiba saja Leo bangkit dari kursinya membuat Reno kaget. Tuan, Anda mau kemana?" tanya Reno. Hirem. "Reno, kau lanjutkan pekerjaanku. Periksa semua laporan-laporan ini, setelah itu kirimkan softcopy-nya ke emailku. Aku akan menandatanganinya nanti," kata Leo sembari bergegas meraih jas lalu mengenakannya. "Aku ada urusan di luar," kaya Leo lagi kemudian berlalu begitu saja. Reno masih tercengang sambil menatap semua berkas-berkas yang berserakan di atas meja. Sudah nasibku menjadi asisten bos," ucap Reno hanya bisa menghela nafas panjang lantaran Leo melimpahkan semua pekerjaan kepada dirinya. Leo masuk ke dalam mobil dan memerintahkan supir pribadinya untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Namun sebelum itu ia singgah terlebih dahulu ke suatu tempat untuk membeli barang yang akan ia berikan kepada Safira sebagai hadiah ulang tahun. Di perjalanan Leno meminta Huria mengemasi beberapa pakaiannya dan dimasukkan ke dalam koper.
Setelah ia membeli hadiah untuk Safira dan mengambil koper yang berisikan pakaiannya, Leo pun segera pergi menuju tempat di mana Safira sedang berwisata bersama teman-teman sekolahnya. Secara diam-diam Leo juga menghubungi kepala sekolah agar memberikan izin kepada Safira untuk selesai berwisata lebih dulu daripada pelajar lainnya. Leo bahkan sudah menyewa sebuah villa yang direkomendasikan Reno. Sore hari di saat para siswa dan siswi baru saja kembali tempat penginapan, mereka melihat sebuah mobil mewah yang terparkir di seberang jalan. Safira, Sena dan Dante tampak jalan bertiga sambil bercanda ria sementara Leo menatap mereka dari dalam mobil. Apa itu teman laki-laki Safira yang bernama Dante? Gumam Leo dalam hatinya sembari melihat sikap Dante yang sibuk mengganggu Sena, sedangkan Safira tampak tertawa lepas melihat tingkah temannya tersebut. Sepertinya mereka hanya berteman saja. Gumamnya lagi sambil terus menatap mereka. Safira dan Sena hendak masuk ke dalam gedung penginapan itu, namun langkahnya terhenti ketika ia dihampiri oleh supir pribadi Leo yang tiba-tiba muncul di hadapannya. "Selamat sore, Nona," ucapnya menyapa Safira. Kenapa kau ada di sini?" tanya Safira bingung. "Saya datang ke sini untuk menjemput Nona," kata supir itu. "Hah? Menjemputku?" tanya Safira semakin bingung. Supir itu memberikan kode kepadanya agar menoleh pada sebuah mobil yang terparkir di seberang jalan penginapan itu. Safira dan Sena pun lantas menoleh. Safira sudah mengenali mobil mewah yang sering digunakan Leo untuk berpergian. "Kenapa dia ada di sini?" tanya Safira dalam benaknya sembari terus menatap mobil itu. "Nona, silahkan masuk ke dalam mobil. Tuan sudah menunggu Anda," kata supir itu lagi. Tapi aku masih memiliki 1 hari lagi mengikuti wisata sekolah," kata Safira. "Tuan sudah mengurusnya, Nona, jadi Anda tidak perlu khawatir," sahut supir itu. Sena lantas berbisik pada Safira. "Hei, apa suamimu menjemputmu pulang?" tanya Sena. "Sepertinya begitu," sahut Safira. "Yah, berarti nanti malam aku tidur sendirian di kamar," kata Sena kecewa. "Kalau kau mau aku bisa menemanimu," bisik Dante di telinga Sena. "Mimpi sana," pekik Sena kesal sembari memukuli Dante yang tampak cengengesan. "Nona, silahkan," ucap supir itu lagi meminta Safira untuk segera masuk ke dalam mobil di mana Leo sudah menunggunya sedari tadi. "Tapi aku belum mengambil koperku," kata Safira. "Semuanya sudah dimasukkan ke dalam bagasi mobil saat Anda sedang pergi berwisata," kata supir itu. "Wah, niat sekali suamimu," seru Sena berbisik pada Safira. Mungkin suami Safira sudah tidak tahan menahan rindunya. "Hehehe," sahut Dante. "Hei, pelankan suaramu," bisik Sena. "Cih, jangan meledekku," gerutu Safira. "Sudah pergi sana. Dia sudah menunggumu. Kalau kau kelamaan menghampirinya nanti dia kesal padamu," kata Sena. "Kalau begitu aku pulang duluan ya," kata Safira berpamitan pada kedua sahabatnya itu. "Ya, hati-hati di jalan," sahut Sena. "Jangan lupa kirim surat kalau sudah sampai, hehehe," ucap Dante sambil melambaikan tangan kepada Safira sambil cengengesan. "Hei, apa-apaan kau ini?" gerutu Sena melirik Dante. "Aku hanya bercanda saja, hehehe," sahut Dante. Safira melangkah bersama supir pribadi Leo untuk menyeberang jalan. Sambil melangkah menuju ke mobil, jantung Safira terus saja berdebar kencang. "Duh, kenapa jantungku terus berdebar-debar?" gumam Safira dalam hatinya.
Safira lantas masuk ke dalam mobil dan melirik Leo yang tidak menoleh kepadanya sama sekali. "Jalan," seru Leo memerintahkan supir pribadinya untuk segera tancap gas menuju villa. "Baik tuan," sahut supir itu. Safira menoleh ke samping sejenak melihat Leo masih saja menatap lurus ke depan. "Cih, apa-apaan dia? Dia datang menjemputku sampai ke sini, tapi setelah bertemu dia sama sekali tidak menoleh padaku." Gerutu Safira kesal dalam hatinya, "Hempah. Aku juga bisa tidak peduli dengannya." Gerutu Safira lagi kemudian memalingkan wajahnya dengan perasaan kesal. Leo melirik Safira yang tampak kesal sembari memalingkan wajahnya. Lalu ia merogoh saku jasnya mengambil sebuah kotak kecil yang telah dihiasi dengan pita berwarna merah. "Hirem. Ini untukmu," ucap Leo menyerahkan kotak itu kepada Safira. Safira kemudian menoleh dan melihat kotak yang disodorkan Leo kepadanya. "Apa ini?" tanya Safira. "Buka saja kau ingin tahu," sahut Leo tampak gengsi memberikannya hadiah yang ia siapkan untuk Safira. Safira meraih kotak kecil berbungkus pita merah itu dari tangan Leo, namun ia hanya menatapnya saja tanpa membukanya. Leo seolah tak sabar melihat Safira yang masih menatap kotak itu. "Kau tidak ingin membukanya?" tanya Leo. Iya," sahut Safira lantas menarik pita merah lalu membuka kotaknya. Safira terperanjat melihat sebuah gelang yang tampak berkilauan karena dihiasi dengan batu berlian. "Satu ini untukku," tanya Safira seolah tak percaya ia mendapatkan perhiasan yang berharga cukup fantastis. "Lia," sahut Leo singkat. Benarkah ini untukku?" tanya Safira lagi. Leno lantas kesal lantaran ia tak sabar ingin melihat Safira mengenakan gelang pemberian darinya tersebut. Leo meraih gelang tersebut lalu menggenggam pergelangan tangan kanan Safira. Dengan segera ia memakaikan gelang itu ke pergelangan tangan Safira. "Kau harus terus memakainya. Jangan kau lepas apalagi sampai berani menjualnya. Kalau sampai aku tahu kau melepaskan gelang ini maka aku akan memotong pergelangan tanganmu," ancam Leo. "Cih, yang benar saja aku tidak boleh melepaskannya. Bagaimana kalau aku ingin mandi? Tidak mungkin tidak kulepas," gerutu Safira sewot. "Kecuali kalau kau mandi," seru Leo ngegas. "Cih, iyal," sahut Safira makin sewot. Safira melirik Leo yang kembali menatap lurus ke depan. Segudang pertanyaan pun muncul di dalam benaknya saat ia menatap gelang berlian yang kini menghiasi pergelangan tangannya. "Kenapa dia memberikan gelang ini untukku? Dia juga datang sejauh ini untuk menjemputku. Padahal tidak perlu menjemputku. Aku akan pulang besok pagi," gumam Safira dalam hatinya. Segudang pertanyaan yang di dalam benaknya itu membuat Safira penasaran ingin mengetahui jawabannya. Agak sedikit ragu namun Safira akhirnya menanyakan langsung kepada Leo, "Kenapa kau memberikan gelang ini untukku?" tanya Safira yang sudah melupakan hari ulang tahunnya 2 minggu lalu. "Kenapa? Apa kau tidak suka?" Leo balik bertanya. Bukan begitu. Aku suka gelang ini," sahut Safira. "Lalu?" tanya Leo lagi. "Aku hanya ingin tahu saja, memangnya ada momen apa sampai kau memberikan gelang ini untukku?" tanya Leo menyadari bahwa hari ulang tahun Safira sudah berlalu selama 2 minggu dan ia merasa hadiah yang ia berikan pasti akan dianggap basi oleh Safira. Maka dari itu Leo lebih memilih diam ketika Safira menanyakannya. "Hei, kenapa kau diam saja? Lagi pula ngapain juga kau menjemputku jauh-jauh sampai ke sini? Besok pagi aku akan pulang." "Tenang saja, aku tidak akan lari.
kata Safira. "Hei, bisakah kau diam?" seru Leo menatap kesal pada Safira. "Haah, dasar pria tua selalu saja marah kalau aku bertanya padanya," gerutu Safira dalam hatinya. Cekit mobil itu pun berhenti tepat di halaman sebuah villa yang tampak mewah. Safira menoleh ke samping melihat villa itu dari dalam mobil. Kenapa kita berhenti di sini? Bukannya kita mau pulang ke rumah?" tanya Safira dengan ekspresi bingung. Safira kembali menoleh pada Leo yang telah menghilang dari mobil itu. Leo tampak melangkah mendekati pintu utama villa. "Cih, kapan dia turun? Tiba-tiba saja dia sudah di sana. Apa dia sebangsa jin yang bisa keluar dari mobil tanpa membuka pintunya? Dasar aneh," gerutu Safira dalam hatinya. Supir pun membukakan pintu mobil untuk Safira dan mempersilahkannya untuk turun. Sementara Leo sudah masuk ke dalam villa tanpa mau menunggu Safira sama sekali. Safira melihat supir itu mengambil 2 koper besar dari dalam bagasi mobil. "Yang satunya punyaku, dan yang itu pasti punya dia," gumam Safira. Safira lantas tersadar bahwasanya Leo sudah merencanakan semuanya setelah ia melihat koper milik Leo. Berarti dia memang sudah merencanakan semua ini. "Dia menjemputku dari wisata sekolah bukan untuk pulang ke rumah tapi untuk liburan bersamanya di villa ini," ucap Safira dalam hatinya. Wajah Safira langsung memerah setelah ia menyadari hal yang dilakukan suaminya tersebut. Tapi kenapa tiba-tiba dia menyiapkan ini semua? Dia juga memberikan aku gelang ini. Cih, aku benar-benar tidak bisa memahami pria itu, ucap Safira lagi dalam hatinya. Ketika Safira hendak melangkah masuk ke dalam villa itu, ia baru tersadar bahwa ia belum mengucapkan terima kasih kepada Leo yang telah memberikannya gelang bermatakan berlian yang sangat indah. Karena sikapnya yang menyebalkan itu, aku jadi lupa mengucapkan terima kasih padanya. Nanti sajalah aku katakan padanya. Aku sangat lelah hari ini. Aku ingin segera mandi dan istirahat. Sepertinya villa ini sangat mewah, pasti kamarnya sangat nyaman untuk ditiduri, gumam Safira sembari melangkah masuk ke dalam villa yang akan menjadi tempat dirinya dan Leo bermalam di sana selama beberapa hari.